Keselamatan pasien. Keselamatan atau safety adalah bebas dari bahaya atau risiko. Hazard atau bahaya adalah suatu keadaan atau perubahan atau tindakan yang dapat meningkatkan risiko pada pasien. Keadaan adalah setiap faktor yang berhubungan atau mempengaruhi keselamatan pasien akibat dari agen atau personal. Agen adalah substansi, objek atau sistem yang menyebabkan perubahan. Tujuan keselamatan pasien. Tujuan dari keselamatan pasien adalah yang pertama aman, yaitu pasien yang menerima pelayanan kesehatan terbebas dari luka atau cedera. Yang kedua efektif, yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga berfokus pada pasien, yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang keempat, menurunkan waktu tunggu, yaitu petugas kesehatan harus bekerja dengan cepat dan tepat agar pasien tidak menunggu lama untuk dapat menerima pelayanan. Yang kelima, efisien, yaitu menggunakan bahan dan alat sesuai dengan keperluan. Yang keenam, pelayanan sesuai standar, yaitu petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien harus sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Tujuan lain dari keselamatan pasien adalah yang pertama terciptanya budaya keselamatan pasien di fasilitas kesehatan. Yang kedua meningkatnya akuntabilitas fasilitas kesehatan. Yang ketiga menurunkan kejadian yang tidak diharapkan di fasilitas kesehatan. Yang keempat terlaksananya program-program keselamatan pasien di fasilitas kesehatan. Kebijakan keselamatan pasien. Keselamatan pasien sudah menjadi isu nasional yang didukung dengan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Permenkes RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Permenkes RI Nomor 1691 Tahun 2011 tentang keselamatan pasien rumah sakit. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Budaya keselamatan pasien. Keselamatan pasien harus dijadikan budaya oleh semua tenaga kesehatan di semua fasilitas pelayanan kesehatan agar tidak saling menyalahkan jika terjadi suatu hal pada pasien. Keselamatan pasien harus disadari dan menjadi ruh untuk setiap tenaga kesehatan. Budaya keselamatan pasien dapat berjalan baik jika setiap tenaga kesehatan memiliki kesadaran, keterbukaan, dan kejujuran. Sistem pelayanan. Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan dihadapkan pada risiko kejadian tidak diharapkan. Sistem pelayanan kesehatan yang menerapkan prinsip keselamatan pasien perlu menimbulkan kejadian tidak diinginkan, tetapi tetap memperhatikan faktor kelebihan dan kekurangan faktor manusia sebagai penyedia pelayanan kesehatan. Sistem pelayanan harus menjamin pelaksanaan. Yang pertama, asuhan pasien lebih aman melalui upaya yang meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien. Yang kedua, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden, dan tindak lanjutannya. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik,
Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.